Selamat pagi untuk kita semua yang berada di rumah. Kembali lagi di Renungan Singkat Jemaat Yosudipuro. Saat ini saya rindu membagikan berkat Tuhan melalui pelajaran atau renungan singkat di saat ini. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengar firman Tuhan melalui pelajaran yang akan kami belajar bersama saat ini. Maka dari Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kami Roh Kudus, kami boleh mengerti dan menjadi satu patokan untuk kami lebih setia kepada Tuhan, bahkan menyertai sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Judul renungan yang akan saya bagikan kepada kita semua saat ini yaitu Mengapa Harus Khawatir? Dan ayat hafalan kita, ayat tema yang saya ingin bacakan saat ini yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dari hari kebangkitan Kristus, wajah dua orang yang berjalan ke Emmaus, kita tahu bersama ceritanya, di mana ketika hari di mana Yesus akan disalibkan dan mati, mereka sangat terpukul, sangat terpuruk. Mereka belum bisa menerima bahwa Yesus telah mati. Dan ketika mereka melakukan perjalanan ke Emmaus, mereka bertemu dengan Yesus, tapi mereka belum mengenal Dia. Nah, kita sini akan melihat bagaimana kekhawatiran mereka ketika mereka ditinggal pergi oleh gurunya, oleh yang merasa menurut mereka itu adalah orang yang bisa membuat mereka senang. Jadi kita akan melihat bagaimana kekhawatiran mereka dan kekhawatiran ketika kita ada di dalam satu pergumulan. Nah, ketika wajah dua orang yang berjalan ke Emmaus ini menjadi muram karena bagi mereka Yesus telah mati, namun ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya dan berbicara dengan mereka, maka mereka pun berkobar-kobar. Jadi ketika mereka tahu Yesus bersama-sama dengan mereka, hati mereka berkobar-kobar. Kemudian kita akan lihat contoh lain yang berikutnya. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya menangis ketika mereka datang ke kubur. Namun mereka kembali dengan hati yang gembira besar setelah mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit. Sini kita akan melihat bagaimana apa sih yang mengakibatkan kita khawatir. Kekhawatiran itu berbahaya karena bisa membuat firman Tuhan tidak maksimal dalam kehidupan kita. Kekhawatiran akan menghimpit firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga firman itu tidak berbuah. Karena ada kekhawatiran, firman yang ditaburkan seharusnya menghasilkan buah, bahkan 100 kali lipat. Tapi karena kita khawatir, padahal Tuhan sudah memberikan janji di apa yang tadi kita sudah bacakan, bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Dia akan memelihara kamu. Tapi mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus khawatir? Karena kita lemah, sadar akan kelemahan kita, dan tidak mempercayai Allah sepenuhnya. Kita diperhadapkan dengan kelemahan diri kita sendiri. Kita mempunyai dua pilihan, menyerahkan keselamatan kita kepada Allah dan mempercayakan segala kekhawatiran kita kepada dirinya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kadang dalam kehidupan saya juga, saya selalu merasa khawatir tentang masa depan saya. Saya mau pikir saya mau sekolah apa dan kedepannya saya mau begini-begini, dan itulah menjadi beban pikiran. Begitu juga dengan Bapak Ibu jemaat semua yang mungkin selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, tapi kita sudah berpikir, akan jadi seperti ini, sehingga mengakibatkan pikiran dan stres. Dan ternyata itu tidak baik bagi kesehatan kita. Ketika kita berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita, karena semua masalah yang datang, semua pergumulan yang datang itu diizinkan Tuhan untuk kita terima. Untuk apa? Untuk supaya kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Maka dari itu Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan jangan khawatir. Dan kenapa kita khawatir? Bahkan burung-burung dari Tuhan pelihara, apalagi kita, manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam pelajaran yang kita
belajar saat ini, di mana ketika semua kekhawatiran kita diserahkan semua kepada Tuhan, maka ingatlah kita akan merasakan kedamaian tersebut. Kita tidak akan memikirkan hal-hal apa yang akan terjadi ke depan ketika kita mengenalkan Tuhan. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sekarat, besok mau makan apa, besok mau gimana. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tetap memelihara kita. Melalui siapa? Mungkin melalui pekerjaan kita Tuhan akan berkati, atau mungkin usaha kita akan Tuhan berkati, atau mungkin Tuhan mengirim orang-orang baik untuk memelihara kita. Matius 6 ayat 27 mengatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya? Bersukacitalah senantiasa, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Janganlah karena kekhawatiran untuk hari esok, kita selalu memikirkan hal-hal yang apa belum terjadi atau negative thinking, sehingga itu menyebabkan kita berpikir bahkan stres, akhirnya penyakit mental, dan akhirnya kita sakit. Itulah menyebabkan di mana kita ketika khawatir, mari kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dan menolong dan membantu kita ketika beban itu tidak untuk dipikul tetapi diserahkan kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Biarlah dengan renungan singkat di pagi hari ini mengajarkan kita semua bahwa dalam kehidupan kita banyak pergumulan. Tapi biarlah pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Dan di situ kita akan melihat bagaimana kedamaian yang sesungguhnya. Dan ketika kita mengenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, baik kita berkekurangan ekonomi, bahkan yang lain sebagainya, kita akan merasa aman di dalam gengam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.